Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada surat Al-Haqqah ayat ke-18. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian dan tidak ada satupun dari kalian yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang makna la takhfa minkum khafiyah. Kalian dipaparkan, dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak satupun yang tersembunyikan dari kalian. Ada yang mengatakan tidak ada yang tersembunyi, maksudnya semua akan terbuka, aurat kalian tidak ada yang tertutupi. Karena manusia ketika dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam kondisi uratan ghurlan buhman, dalam kondisi hufatan uratan, tidak memakai alas kaki, urat tidak memakai pakaian, ghurlan belum disunat, buhman dalam tidak kondisi membawa apa-apa. Ini pendapat. Sehingga tidak ada yang tersembunyi. Kalau di dunia kita bisa menyembunyikan sebagian aurat kita, maka pada hari kiamat kelak semua akan tersingkap dan terbuka di hadapan Rabbul Alamin. Yang kedua, ada yang mengatakan maksudnya tidak ada yang tersembunyi adalah maksudnya seorang tidak bisa bersembunyi sama sekali, karena manusia akan dibangkitkan di atas padang mahsyar, yang padang mahsyar tersebut tidak ada lembah, tidak ada gunung, tidak ada pohon. Kata Nabi SAW, laisa fiha ma'lamun li ahad. Tidak ada suatu tanda apapun, tidak ada rumah, tidak ada kayu, tidak ada pelang, sehingga benar-benar dataran yang terbuka, sehingga tidak seorang pun bisa bersembunyi. Lain halnya kalau kita di dunia, mungkin seorang bisa bersembunyi dalam sumur, dalam goa, dalam rumah, di bawah pohon, di balik pelang. Tetapi pada hari kiamat kelak, maka bumi akan diganti atau dirubah, dimodifikasi menjadi dataran yang terbuka dan tidak seorang pun bisa bersembunyi. Kata Nabi SAW, laisa fiha ma'lamun li ahad. Dataran tersebut tidak ada tanda-tanda apapun. Pendapat yang lain mengatakan, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada pun yang satu pun yang tersembunyi dari kalian. Maksudnya semua amalan akan terungkap. Amalan kebaikan sekecil apapun maka akan tersingkap pada hari tersebut. Betapa banyak amalan-amalan hati yang dilakukan oleh seorang hamba yang orang lain tidak tahu. Mungkin keikhlasannya, mungkin tawadhu'nya, husnudzannya, tawakalnya kepada Allah, yang banyak orang tidak mengetahui amalan-amalan tersebut. Namun pada hari kiamat kelak akan tersingkap seluruhnya. Dan sebaliknya pula, amalan-amalan keburukan banyak yang tersembunyi di dunia ini. Seorang tatkala bersendirian bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dalam hatinya menyimpan dendam, menyimpan hasad, dengki, suudzon, kesombongan, maka pada hari tersebut la takhfa minkum khafiyah, semuanya akan terungkap. Semua akan terungkap. Sebagaimana firman Allah, yauma tublas sarair. Pada hari tersebut semua rahasia-rahasia akan tersingkap. Dan ada yang berpendapat maksudnya, dan ini menguatkan pendapat yang mengatakan yauma idzin tu'radun, maksudnya hari itu kalian tu'radun, maksudnya tuhasabun. Pada hari itu kalian akan dihisab. Kalian akan dihisab, di mana dalam proses hisab semua amalan akan terungkap di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa pendapat dari firman Allah, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada satu pun yang tersembunyi, dan pendapat ini semuanya benar. Ini yang disebut para ulama dengan ikhtilaf tanawwu. Karena khilaf ada dua, ada yang disebut dengan ikhtilaf tanawwu, ada yang disebut dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tanawwu yaitu perbedaan pendapat namun tidak kontradiktif. Masing-masing menyampaikan pendapatnya, dan pendapat tersebut semuanya benar ya. Yang pendapat A benar, pendapat B benar, pendapat C benar. Ya, ini kebanyakan tafsir salaf terhadap suatu ayat biasanya ikhtilaf tanawwu, yaitu berbeda sudut pandang dan masing-masing memberi tafsiran yang semua tafsiran tidak ada yang salah. Hal ini seperti ketika seorang para salaf menafsirkan ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ada yang mengatakan jalan yang lurus maksudnya Islam, ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah sunnah, ada yang mengatakan jalan yang lurus adalah surga. Ini semuanya benar karena semuanya jalan yang lurus. Ya,
Berbeda dengan ikhtilaf tadad. Ikhtilaf tadad itu kontradiktif. Satu bilang timur, satu bilang barat. Ini tidak bisa dipertemukan. Kebanyakan khilaf dalam masalah fikih, khilafnya tadad, kontradiktif. Satu bilang haram, satu bilang halal. Tapi kalau ikhtilaf para salaf dalam tafsir biasanya ikhtilafnya tanawu, yaitu hanya sekedar variasi dalam menafsirkan dan semuanya benar. Seperti contohnya dalam ayat ini, la takhfa minkum khafiyah, tidak ada satupun yang tersembunyi dari kalian pada hari tersebut. Ada yang mengatakan maksudnya semua aurat terbuka dan itu benar, ada hadis-hadis yang menunjukkan akan tersebut. Ada yang mengatakan tidak ada yang bisa bersembunyi, karena itu benar, memang manusia dibangkitkan di atas dataran yang terbuka. Ada yang mengatakan amalan tidak ada yang tersembunyi, dan itu benar, semuanya benar ya. Namun pendapat yang terakhir yang mengatakan bahwasanya tidak ada amalan yang tersembunyi, semua amalan terungkap. Jangankan amalan zahir, amalan batin pun akan terungkap. Ini menguatkan yang dimaksud adalah pembahasan tentang hisab. Yaitu yauma idzin tu'radun, pada hari tersebut kalian akan dipaparkan, maksudnya pada hari tersebut kalian akan dihisab. Maka ayat selanjutnya menunjukkan akan hal tersebut karena Allah setelah itu berbicara tentang hisab. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat ke-19, fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fayaqulu ha umqra'u kitabiyah. Maka adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanannya, maka dia berkata, ambillah, bacalah kitabku ini. Allah menjelaskan ketika tatayurus suhuf, ketika buku catatan amal diberikan kepada hamba-hamba Allah, kepada manusia di hari yang dahsyat tersebut, maka Allah menyebutkan dua model. Ada yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, dan ada yang menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, ini menunjukkan dia bahagia, dia berhasil, dia selamat, dia sukses dengan kesuksesan yang sesungguhnya. Maka Allah mulai dengan model pertama yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang yang kitabnya diberikan dengan tangan kanannya, dia menerima dengan tangan kanannya. Maka dia gembira luar biasa. Fa yaqulu ha umqra'u kitabiyah. Dia mengatakan ha itu dua pendapat di kalangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan ha artinya khudhu, ambillah. Ada yang mengatakan ta'alu, kemarilah. Artinya dia, kalau bahasa kita, dia pamer catatan amalnya. Dia bilang ini ambil, silakan baca. Silakan baca raport saya. Inilah raport saya selama saya hidup, hasilnya itu ini. Silakan ambil. Ada yang mengatakan kalian kemarilah, baca raport saya ini. Inilah ijazah saya, inilah hasil perjuangan saya selama di dunia, ini hasilnya. Jadi maknanya ambillah atau kemarilah untuk baca. Dan dia mengungkapkan hal ini kepada seluruh yang hadir ketika itu. Dia ngomong kepada siapapun, pada malaikat, pada manusia yang hadir, baca. Karena itu kebahagiaan yang luar biasa. Kebahagiaan yang luar biasa yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Maka dia berkata, ha umqra'u kitabiyah. Marilah kemari kalian, bacalah catatan amalku ini. Ya. Betapa bangganya dia, betapa senangnya dia, sehingga dia memamerkan catatan amalnya. Inilah kesuksesan yang sesungguhnya. Ya, sukses sesungguhnya adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari neraka jahanam dan dimasukkan surga, maka dialah yang telah menang, ya. Bukan sukses di dunia, sukses sementara, bukan sukses yang hakiki. Sukses sesungguhnya adalah sukses ketika di akhirat. Ketika menerima catatan amal, ternyata rapor tersebut, ijazah tersebut nilainya bagus. Nilainya menyenangkan. Maka dia banggakan kepada orang-orang yang hadir ketika itu. Kemudian dia menjelaskan kenapa dia bahagia, kenapa dia berhasil. Dia mengatakan, inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Sungguhnya aku ketika di dunia yakin bahwa suatu saat aku akan menerima perhitungan diriku ini, aku akan menerima hasil hisabku ini. Sejak di dunia saya sudah yakin ada namanya yaumul hisab. Ketika seorang tahu akan yaumul hisab, maka dia akan waspada dalam segala perkataannya, segala pandangannya, segala pendengarannya, segala statusnya, segala komentarnya, dia akan waspada. Karena dia tahu ada namanya hisab. Dia tahu adanya hisab sehingga dia waspada. Dia mengatakan, kenapa saya berhasil di akhirat dengan mendapat catatan amal yang indah ini? Karena saya inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah.
Karena saya yakin bahwasanya saya akan bertemu dengan hari ini, hari perhitungan. Hari perhitungan ya. Kebanyakan orang binasa karena mereka tidak ingat dengan hari perhitungan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadidun bima nasu yaumal hisab." Sungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka azab yang pedih. Kenapa? Bima nasu yaumal hisab, karena mereka lupa dengan hari perhitungan. Mereka dalam dunia ini melakukan sesukanya, seenaknya, tanpa menanamkan dalam hati mereka ada namanya hari perhitungan. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan makna dzanantu di sini maksudnya aiqantu. Kenapa saya berhasil? Kenapa saya berhasil? Karena saya yakin saya akan bertemu dengan hisabku ini. Ada pendapat yang lain disebut oleh Al-Qurtubi rahimahullah, dzanna di sini sesuai dengan makna asalnya yaitu aku menyangka. Artinya dia mengatakan inni dzanantu anni mulaqin hisabiyah. Aku menyangka bahwasanya dosa-dosaku jika Allah hukum aku Allah akan mengadabku. Ternyata Allah mengampuni dosa-dosaku. Ternyata Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini pendapat kedua. Jadi dzanna maknanya menyangka. Artinya orang ini ketika di dunia dia selalu takut dengan namanya azab. Dan dia meskipun rajin beramal soleh, dia selalu takut dengan namanya azab. Dia takut dosa-dosanya diazab. Dan dia khawatir, dia menduga ini kalau Allah hukum saya maka Allah akan mengazab saya. Ternyata ketika dia tiba di akhirat, ternyata Allah mengampuni apa? Dosa-dosanya. Maka kebahagiaan semakin bertambah-tambah. Kekhawatiran yang dia khawatirkan ternyata hilang, ternyata Allah mengampuni dosa-dosanya dan Allah memberikan dia karunia mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana dengan orang ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fahuwa fi 'ishatir radiyah." Maka dia akan berada dalam kehidupan yang dia ridhai. Makna dari fi 'ishatin radiyah maksudnya fi 'ishatin fiha ridha. Yaitu kehidupan yang mendatangkan keridhaan orang yang menjalaninya. Yaitu kehidupan di surga. Semua yang hidup di surga pasti ridha, pasti senang. Karena di surga apapun yang dikehendaki, yang diinginkan pasti dikabulkan. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kata Allah Subhanahu wa taala di surga apa saja yang kalian hasratkan dan di surga apa saja yang kalian minta. Bahkan di antara tafsiran walakum fiha ma tad'un, di surga apa yang kalian akui. Di dunia ini kalau ada orang sering ngaku-ngaku padahal enggak punya. Itu perusahaan punya saya. Itu mobil punya saya padahal bukan punya dia. Ngaku-ngaku, sering orang ngaku-ngaku di dunia ini punya saya padahal bukan. Di surga kamu ngaku apa saja pasti kamu punya. Ngaku punya ini, ngaku punya anu Allah kabulkan. Makanya di antara tafsir walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Di surga apa saja yang kalian hasratkan, di surga apa yang kalian akui. Kalian ngaku-ngaku punya ini, punya anu, Allah langsung kabulkan. Maka bagaimana kehidupan tersebut tidak mendatangkan keridhaan dan kesenangan bagi orang yang tinggal atau menjalani kehidupan tersebut. Semua orang di surga senang. Tidak ada kesedihan sedikit pun, tidak ada kekhawatiran sedikit pun. Makanya di antara yang dicabut pertama kali dari penghuni surga adalah kesedihan. Mereka berkata, Alhamdulillahilladzi adhaba annal hazan. Segala puji bagi Allah yang mencabut segala kesedihan dari kami. Dunia ini sebab kesedihan banyak ya. Kesedihan datang dari berbagai macam sisi. Seorang sedih karena ekonominya, seorang sedih karena fisiknya, seorang sedih karena usianya, seorang sedih karena suaminya, seorang sedih karena istrinya, seorang sedih karena anaknya, seorang sedih karena tetangganya. Apalagi? Sebab kesedihan banyak sekali, datang dari berbagai macam apa? Sisi. Tapi di akhirat semua kesedihan dicabut, yang ada cuma kesenangan. Maka Allah sifati kehidupan di surga dengan fi 'ishatir radiyah, kehidupan yang mendatangkan keridhaan. Kehidupan yang menyenangkan. Di mana Allah terangkan kehidupan yang menyenangkan tersebut tidak ada kesedihan sedikit pun, tidak ada kekhawatiran sedikit pun, fi jannatin 'aliyah, di surga yang tinggi. Surga yang tinggi. Kemudian Allah menjelaskan kutufuha daniyah. Surga tinggi, mungkin pohon-pohonnya juga tinggi, tetapi meskipun pohon-pohon di surga tinggi,
Kata Allah kutufuha daniyah. Buah-buahnya rendah. Kutuf jamak dari kitaf, yaitu buah yang asalnya di yuktataf, diambil dengan tangan. Artinya buah-buahnya meskipun pohonnya tinggi, buah-buahnya rendah. Semua pohon di surga bisa makan buah yang mereka inginkan. Dalam kondisi duduk, dalam kondisi berdiri, dalam kondisi berbaring. Pokoknya kalau ingin buah, buahnya datang. Entah bagaimana caranya, urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin lagi duduk, lihat durian datang sendiri. Kebuka, mungkin durinya enggak ada, tinggal makan, buah bijinya lenyap. Ya mungkin, kita enggak tahu. Tapi intinya, ingin makan buah apapun, tidak usah capek-capek, tidak usah manjat. Pokoknya lihat, langsung tiba-tiba datang. Mau dalam kondisi berdiri, dalam kondisi duduk, dalam kondisi berbaring, maka kutufuha daniyah. Bahwasanya buah-buahnya dekat, mudah untuk diraih. Artinya tidak ada kesusahan, tidak ada kesulitan dalam bagi penghuni surga sama sekali. Untuk mengambil buah-buah yang tinggi pun mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan buah-buah tersebut bagi para penghuni surga. Setelah itu Allah berfirman, "Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Maka dikatakan kepada mereka para penghuni surga, makan dan minumlah dengan nikmat, hani'an itu dengan senang, dengan gembira, tanpa ada kekurangan sedikit pun, sempurna makanan tersebut, sempurna minuman tersebut. Silakan nikmati surga dengan makanan dan minumannya. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, karena amal yang telah kalian kerjakan di hari-hari yang telah lalu, yaitu di dunia, Ini dalil bahwasanya sebab orang masuk surga adalah dengan amal soleh yang dia lakukan selama di dunia. Benar dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Lan yadkhula ahadum minkumul jannata bi amalihi." Tidak seorang pun akan masuk surga dengan amalnya. Para sahabat berkata, "Wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga masuk surga bukan karena amal Anda?" Kata Nabi, "Na'am, wala ana, saya pun masuk surga bukan karena amal saya. Walakin an yataqammadani Allahu bi rahmatihi wa fadlihi." Akan tapi aku masuk surga karena Allah merahmatiku dan memberikan kepadaku karunia. Jadi kata para ulama, hadis ini menunjukkan bahwasanya seorang masuk surga bukan dengan membayar amal solehnya untuk membayar surga. Jadi lan yadkhula ahadum minkumul jannah bi amalihi, bukan ba'iwat. Jadi tidak ada seorang pun masuk surga dengan menjadikan amal solehnya sebagai bayaran surga. Karena amal soleh yang dilakukan oleh seorang tidak ada bandingannya dengan nikmat surga yang akan dia rasakan. Bayangkan kata Nabi SAW, "Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jika seorang salat 2 rakaat saja, yang 2 rakaat tersebut mungkin bisa dikerjakan hanya 3 menit. Bahkan sunnahnya dikerjakan dengan cepat, tidak lama-lama, 2 menit, 3 menit. Ternyata pahalanya adalah kenikmatan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Menunjukkan ini suatu hal yang tidak sebanding. Amal yang kita lakukan cuma sedikit. Maka bukan untuk membayar nikmat surga. Karena tidak ada bandingannya. Kita kerjakan cuma 5 menit atau 3 menit, Allah berikan ganjaran yang abadi. Dari situ kita tahu bahwasanya amal yang kita lakukan ini bukanlah bayaran bagi nikmat surga yang kita rasakan, yang akan dirasakan oleh para penghuni surga. Bukan. Tetapi amal adalah sebab masuk surga. Masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi untuk bisa meraih rahmat Allah tersebut, sebabnya dengan apa? Beramal soleh. Jadi logikanya begini, masuk surga dengan rahmat apa? Allah. Untuk mendapat rahmat Allah harus dengan beramal soleh. Faham? Masuk surga dengan rahmat Allah bukan dengan membayar amal soleh, tapi untuk mendapat rahmat Allah harus dengan beramal soleh. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, masuk surga dengan rahmat Allah, tapi tingkatan di surga dengan tingkatan amal di dunia. Masuk surga dengan rahmat Allah, tapi tingkatan di surga sesuai dengan apa? Tingkatan amal di dunia. Maka di sini Allah sebutkan sebab mereka masuk surga dan merasakan kenikmatan surga adalah bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Karena amal-amal yang kalian lakukan pada hari-hari yang telah lalu, yaitu selama di dunia. Dan ini sama dengan ayat dalam surat An-Nahl ayat 32, kata Allah, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian ke dalam surga karena sebab amal soleh yang kalian
lakukan. Ini dalil bahwasanya seorang selama di dunia, setiap amal yang dia kerjakan akan mengangkat derajatnya di surga. Maka perbanyaklah amal soleh selama masih di dunia. Kata Ali bin Abi Thalib, al-yauma amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal. Sekarang yang ada amal, tidak ada yang menghisab kita. Nanti pada hari kiamat yang ada hisab, tidak ada lagi amal. Selama kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berfikir, kita masih bisa beramal. Merenungkan keagungan Allah adalah ibadah. Mentadabburi ayat Al-Quran, mikir ibadah. Masih bisa mikir, masih bisa dapat pahala. Lidah masih bisa berbicara, masih bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidah sudah enggak bisa berbicara, otak bekerja, Allah tahu amalan otak kita. Tapi kalau kita sudah meninggal dunia, selesai. Yang ada cuma hisab, tidak lagi amal ya. Sekarang perbanyak amal, tidak ada yang menghisab kita. Amal aja, amal saja, amal saja. Namun ini semua ya mempengaruhi bagaimana nasib kita di akhirat kita. Oleh karenanya Syekh Sa'di dalam tafsirnya ya, menyebutkan artinya setiap detik yang kita lewati ini pengaruhnya luar biasa di akhirat kelak. Maka seorang berusaha tidak membuang-buang waktunya, tidak membuang-buang umurnya kecuali pada perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya. Kecuali untuk perkara yang bermanfaat untuk akhiratnya. Dunia hanya sementara akan kita tinggalkan. Ya. Kurangi kegiatan-kegiatan yang hanya menghabiskan umur kita. Kurangi hobi-hobi yang hanya membuang usia kita. Umur kita tidak tahu sampai kapan dan yakin hanya sebentar, tidak lama. Oleh karenanya ketika Allah mengatakan kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, makanlah dan minumlah dengan senang karena amal kalian yang di masa lalu. Ini menunjukkan bahwasanya masa lalu tersebut di dunia. Artinya setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini punya pengaruh ya terhadap hari akhirat kita ya. Saya mengatakan satu pandangan yang kita tundukkan punya pengaruh di akhirat. Di depan kita ada wanita yang terumbar auratnya, terbuka auratnya, kemudian tutup tundukkan pandangan. Ada pengaruhnya enggak di akhirat? Ada. Ada tambahan nikmat surga. Ada tambahan kebahagiaan di dunia dan ada tambahan kenikmatan di alam barzakh dan ada ketambahan kenikmatan di akhirat kelak dengan satu kali kita nundukkan pandangan. Karena kita menjalankan perintah Allah, qulil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakanlah kepada orang beriman untuk menundukkan pandangan mereka. Setelah Allah menyebutkan tentang model pertama, orang yang bahagia, yang mendapatkan catatan amal dengan tangan kanannya, yang dia pamerkan, dia banggakan, dia bilang, ayo baca, wahai malaikat, manusia, baca ini buku catatan amalku. Dia bahagia. Dan itulah kesuksesan dia. Setelah itu Allah menyebutkan model kedua yang sengsara, karena mendapat catatan amal dengan tangan kirinya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya, fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah. Dia berkata, seandainya aku tidak diberikan catatan amal. Kenapa dia tidak ingin? Dia tahu kalau dia terima dengan tangan kiri itu pertanda buruk. Orang di dunia pun tahu tangan kanan tanda kebaikan, tangan kiri tanda apa? Keburukan. Artinya dia tidak ada penghormatan sama sekali kepada dirinya. Dia hanya menerima catatan amal dengan tangan kirinya. Dia mengatakan, sebelum dibuka catatan amalnya, dia bilang seandainya saya tidak terima, saya tidak mau terima. Tapi dia terpaksa untuk apa? Menerima. Tangannya terpaksa menerima. Catatan amalnya datang dengan terpaksa sehingga dia terima catatan amal tersebut dengan tangan kirinya. Saat itu dia berkata, ya laitani lam uta kitabiyah. Seandainya aku tidak diberi catatan amal. Walam adri ma hisabiyah. Seandainya aku tidak tahu apa isinya. Dia tidak ingin lihat, malu dia. Dia malu karena semua orang ketika di akhirat akan ingat apa yang telah dia lakukan. Yauma yatadzakkarul insan. Pada hari tersebut manusia akan mengingat apa yang pernah dia lakukan. Ya. Allah mengatakan bahwasanya manusia ya fa idza ja'atit tammatul kubra ya yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a. Maka manusia akan ingat seluruh yang pernah dia kerjakan. Kita sekarang dah ingat kita lemah, banyak maksiat yang sudah kita lakukan kita lupakan. Demikian juga banyak kebaikan yang kita lakukan sudah kita lupakan. Tapi ketika di hari kiamat, kita ingat semuanya. Allah menguatkan hafalan kita, kita ingat semuanya, file semua terbuka. Orang ini ketika diberi catatan amal tangan kiri, dia tahu isinya. Karena dia yang pelakunya, dia aktornya dalam
catatan amal tersebut. Makanya dia mengatakan, walam adri ma hisabiyah, seandainya aku tidak tahu isi hisabnya, dia tidak mau buka. Ya, tapi ketika dia tidak mau buka, tetap aja terbuka. Ya, tetap aja yalqahu mansyura, kata Allah. Dia akan mendapati bukunya terbuka dengan sendirinya. Iqra kitabak, bacalah catatan amalmu. Kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukuplah dirimu yang menjadi saksi, menjadi hisab atas catatan amalmu. Jadi meskipun dia tidak mau, terpaksa dia terima. Meskipun dia tidak mau buka, terpaksa terbuka. Dia tidak ingin tahu isinya, tapi tetap ketahuan. Walam adri ma hisabiyah, kata dia, seandainya tidak diberikan kitab ini kepadaku, seandainya aku tidak mengetahui bagaimana hisabku. Kemudian dia berkata dengan perkataan yang menunjukkan penyesalan yang sangat dalam. Dia berkata, ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya kematian menyelesaikan segala urusan ini. Seandainya aku mati sekarang, dia ingin mati. Ini orang ketika di dunia, perkara yang paling dia benci adalah kematian. Semua kegiatan yang dilakukan untuk agar hidup panjang. Yang paling dia benci, kematian. Kita sakit aja kita nggak suka, namanya sakit. Sakit mengganggu kenyamanan kehidupan kita. Bagaimana dengan kematian? Ini orang paling benci dengan kematian, tapi di hari kiamat itu yang paling dia cintai, pingin mati. Pingin mati. Dan semua penghuni neraka pingin mati. Ini dia belum masuk neraka, dia baru mau dihisap. Dia udah bilang, saya pingin mati. Belum mulai hisapnya. Dia sudah bilang apa? Ya laitaha kanatil qadhiyah. Seandainya kematian menjadi kesudahan segala perkara ini. Karena dia tahu di balik ini ada urusan yang panjang. Ada azab, ada mizan, ada sirat, mengerikan semuanya. Maka dia berangan-angan untuk segera mati padahal hisab belum dimulai. Kemudian dia berkata, ma agna anni maliyah. Tidak ada manfaat bagiku hartaku. Ini orang hebat dulu di dunia, dia punya harta banyak. Entah dia pejabat, entah dia raja, entah dia penguasa, entah dia presiden, entah dia pengusaha sukses, hartanya banyak, tapi dia sadar ma agna anni maliyah, harta yang aku kumpulkan selama ini tidak bisa menolongku sedikit pun, tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan hartanya akan semakin membinasakannya. Halaka anni sultaniyah, dan kekuasaanku telah hilang dariku. Tidak ada seorang penguasa pun yang berani mengangkat kepalanya pada hari kiamat kelak. Kata Allah Subhanahu wa taala, Anal Malik, ana Dayyan, aina mulukul ard. Aku adalah sang raja. Ketika hari kiamat kelak, Allah mengatakan, aku adalah sang raja, ana Dayyan, aku yang akan membalas. Mana raja-raja dunia? Enggak ada yang berani mengangkat kepalanya, semua takut. Semua kekuasaan hilang. Ketika manusia dibangkitkan, apakah ada bintang di pundaknya? Enggak ada. Bintang 7, bintang 8, enggak ada. Enggak ada. Mau kopral jenderal semuanya telanjang. Semua kekuasaan hilang. Mau presiden, mau raja, rakyat jelata tidak ada bedanya. Semua jabatan hilang, yang ada cuma jabatan iman dan takwa. Atau jabatan kekufuran dan kemaksiatan. Jabatan dunia hilang. Maka orang ini yang dulunya kaya raya dan punya kekuasaan berkata, halaka anni sultaniyah. Segala kekuasaanku telah hilang, lenyap dariku. Kasihan. Penyesalan yang tiada faedahnya. Ya. Oleh karenanya, nasihat dari Hasan al-Basri, hendaknya kita renungkan bersama, kata beliau Hasan al-Basri. Saya bacakan, beliau berkata, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti sejenak untuk berfikir sebelum mengerjakan keinginannya. Dia lagi ingin ham itu keinginan, ingin bicara, ingin berbuat, ingin komentar, ingin tulis status, ingin mendengar, ingin melihat, berhenti sebentar. Karena tidak ada suatu perbuatan kecuali didahului dengan apa? Keinginan dulu. Kata Hasan al-Basri, rahimallahu abdan waqafa inda hammihi. Semoga Allah merahmati seorang hamba yang berhenti ketika timbul keinginan melakukan sesuatu. Fa inna ahadan la ya'malu hatta yahimma. Karena tidak seorang pun beramal kecuali sebelumnya dia telah menginginkan terlebih dahulu. Sebelum kau beramal, pikirkan, renungkan dulu tentang keinginanmu tersebut.
Fa in kana lillahi azza wa jalla madha. Kalau apa yang kau lakukan tersebut karena Allah, maka lakukanlah. Wa in kana li ghairillahi amsak. Dan jika kalau bukan karena Allah, maka berhentilah, tidak usah dilanjutkan. Ini jalan keselamatan. Sebelum orang beraktivitas, berhenti dulu pada niatnya. Ini mau ngomong nih, pikir dulu, ngomong nih kenapa tujuannya? Karena Allah, ada manfaat untuk akhirat, ngomong. Saya ingin tulis status, pikir dulu ada manfaatnya enggak? Saya ingin ganti profil picture di WA, ada enggak manfaatnya? Ada faedahnya di akhirat enggak? Renungkan. Kalau ada, ganti, enggak apa-apa. Ya, tadinya jantung jadi terbelah dua, ganti enggak apa-apa. Terus ada panah di tengah-tengah, terserah. Yang penting ada manfaatnya enggak untuk akhirat? Mau ada, bikin. Kalau ternyata enggak, lagi ribut sama suami, terus bikin fotonya jantung terbelah dua, ada petir di tengah-tengahnya, waduh. Ini apa faedahnya gitu? Coba mikir, kalau saya pasang begini apa faedahnya? Orang pasti semua bertanya, ada apa Kenapa profilnya, fotonya begitu? Ya. Ada apa dengan hati Ya. Apa faedahnya? Mikir. Kalau ada faedah, bikin aja gambar apapun, nggak apa-apa. Jadi, rahimallahu mra'an waqafa inda hammihi. Perhatikan ini. Kata Hasan al-Basri, semoga Allah merahmati seorang yang berhenti sebelum dia berbicara, sebelum dia buat status, sebelum dia komentar, sebelum dia bertindak, sebelum dia apapun, dia berhenti dulu. Ini manfaat enggak? Ini untuk karena Allah atau tidak? Kalau karena Allah lanjutkan, kalau bukan karena Allah berhenti. Itu namanya kita menghisap diri kita sebelum kita dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hisap itu di dunia dua model. Hisap pertama, menghisap setiap kita hendak berbuat. Hisap kedua, evaluasi. Setiap hari sebelum tidur kita renungkan. Atau sepekan sekali kita renungkan. Minggu ini apa sudah saya kerjakan. Jadi hisap dua model di dunia. Hisap pertama, setiap kita mau bekerja kita hisap dulu. Ini karena Allah enggak, ini pahala atau enggak. Dosa atau bukan. Riya bukan. Yang kedua, evaluasi harian atau evaluasi mingguan, terserah. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah diri kalian sebelum kalian dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana dengan nasib orang ini yang tadi menerima buku dengan catatan amalnya diterima dengan tangan kirinya? Kata Allah Subhanahu wa taala, khudhuhu faghullu. Tangkap dia dan belenggulah dia. Faghullu, belenggulah dia. Tsummal jahima sallu, kemudian lemparkanlah dia dalam api yang menyala-nyala. Tsumma fi silsilatin dhar'uha sab'una dhira'an fasluquh, kemudian masukkanlah dia, belitlah dia kepada rantai yang panjangnya 70 hasta. Siksa dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Jadi dia disiksa, siksanya dibelenggu, ditangkap, mungkin dia mau kabur ya, karena dalam Al-Qur'an disebutkan yauma yud'auna ila nari jahannam da'a. Orang-orang kafir atau yang pelaku maksiat disuruh ke neraka, dia enggak mau, tapi didorong dengan kuat dari belakang. Dia mau kabur, ketangkap, enggak bisa. Dipaksa, lempar dalam neraka jahanam. Kemudian di antara siksaan dalam neraka jahanam diambillah silsilah, yaitu rantai yang panjangnya 70 hasta. Kemudian dibelitlah dia dalam rantai tersebut. Ada yang mengatakan diikat rantai tersebut, mengikat dia. Rantai yang sangat panas mengikat dia. Ada yang mengatakan dimasukkan rantai tersebut waliyadzubillah dari dubur sampai keluar ke mulut. Ada yang mengatakan dia dipaksa masuk dalam lubang-lubang rantai tersebut. Dipaksa masuk ke dalam lubang-lubang, tentunya sangat mengerikan dengan panas yang luar biasa. Ya, kekuasaannya tidak ada faedahnya, hartanya hilang sia-sia. Tidak ada faedahnya sama sekali. Kata Allah, kenapa dia seperti itu? Kenapa disiksa? Kata Allah, innahu kana la yu'minu billahil azim. Sungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan dia tidak pernah memotivasi orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ini dua kesalahan besar yang Allah sebutkan menyebabkan dia disiksa dengan siksaan tersebut, menyebabkan dia lalai dengan hisab. Pertama, dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung. Mungkin dia syirik, ya. Tidak beriman dengan hari kebangkitan. Ya.
dia tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya. Kata para ulama, Allah mengatakan sifat al-azim, dia tidak beriman kepada Allah yang maha agung, artinya dia berbuat syirik. Allah sebut sifat Allah atau nama Allah al-azim yang maha agung untuk menunjukkan siksaan Allah dahsyat. Sebagaimana Allah maha agung, nikmatnya dahsyat, siksaannya juga apa dahsyat. Sebagaimana nikmat surga tidak bisa kita bayangkan bagaimana indahnya, demikian juga siksa neraka juga tidak bisa di luar khayalan kita. Siksaannya pedihnya luar biasa. Fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Pada hari tersebut tidak ada yang bisa mengadab seperti adabnya Allah. Di dunia kita mungkin bisa bayangkan orang menyiksa orang mungkin disilet kah, di apakah, itu masih kurang semuanya. Mau dibakar hidup-hidup, mau ditempel dengan besi panas, mau disilet, mau dikasih garam, dikasih jeruk, apa pokoknya siksa itu ringan semuanya. Kata Allah, fa yauma idzil la yu'adzibu adzabahu ahad. Maka pada hari tersebut tidak ada yang mengadab seperti adabnya Allah. Wala yuthiqu wathaqahu ahad, dan tidak ada yang membelenggu sebagaimana belenggunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Azim, Maha Agung, dahsyat nikmatnya di surga dan dahsyat siksaannya di neraka Jahannam. Ini kesalahan pertama, dia tidak ikhlas kepada Allah, dia berbuat kesyirikan. Dan orang yang berbuat kesyirikan dia tidak mengagungkan Allah. Makanya kata Allah, perhatikan, wa ma qadarullaha haqqa qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya yang seharusnya. Padahal wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, padahal hari kiamat kelak bumi dalam genggaman Allah. Was samawati matwiyatun bi yaminih, langit dilipat oleh tangan kanan Allah. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, maha suci Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Kalau mereka mengagungkan Allah, mereka tidak akan menyembah makhluk. Kalau mereka tahu Tuhan pada hari kiamat kelak akan menggenggam bumi dengan satu genggaman, melipat langit dengan tangan kanannya, ngapain dia nyembah nabi, ngapain dia nyembah wali, ngapain dia nyembah berhala yang tidak bisa apa-apa di dunia ini? Maka orang yang berbuat syirik, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia kita beribadah mencari sanjungan manusia, kita tidak mengagungkan Allah. Yang kita perlu cari sanjungan Allah, bukan sanjungan manusia yang penuh dengan apa? Kekurangan. Maka ini kesalahan pertama, dia berbuat syirik kepada Allah, dia tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia duitnya banyak. Tadi dia bilang punya kekuasaan, punya harta, tetapi dia tidak pernah memotivasi orang untuk memberi makan kepada fakir miskin. Inilah dua sebab yang buat dia sengsara. Pertama, syirik, yang kedua pelit. Maka bahaya ibu-ibu, jangan pelit-pelit. Kalau ada suami pelit, biasanya istrinya yang bikin dia pelit. Biasanya, tidak selalu ya. Kalau ada suami dermawan, biasanya istrinya yang buat dia apa? Dermawan. Maka hati-hati ibu-ibu, motivasi suami untuk apa? Dermawan. Jangan motivasi suami untuk apa? Pelit. Dari sini Allah sebutkan dua kesalahan besar orang ini yang buat dia masuk neraka, syirik, yang kedua pelit. Maka dari sini juga Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengambil faedah bahwasanya asal kebahagiaan dua hal. Ikhlas kepada Allah dan berbuat baik kepada orang lain. Siapa ingin bahagia, maka lakukan kebalikan dari dua dosa ini. Kalau ingin bahagia, ikhlas kepada Allah. Semakin ikhlas, semakin mengagungkan Allah, maka semakin bahagia. Kebahagiaan dia tidak tergantung dari komentar netizen, dari like-like-nya netizen, enggak. Dia ikhlas kepada Allah, dan semakin dia memperhatikan orang lain, memberi makan kepada orang lain, membantu orang lain dengan apa yang dia bisa berikan, baik harta, baik makanan, baik tenaga, baik pikiran, baik ide, selama dia berusaha membahagiakan orang lain, maka dia akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua pokok kebahagiaan. Pertama, ikhlas kepada Allah, yang kedua membantu orang lain. Yang pertama ikhlas, yang kedua ihsan. Maka Allah mengatakan kepada tentang orang ini, ya. Innahu kana la yu'minu billahil azim. Dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan dia tidak motivasi orang untuk beri makan kepada fakir miskin. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Maka pada hari ini tidak ada seorang pun teman baginya, tidak ada teman. Waktu dia di dunia dulu temannya banyak. Orang kaya temannya banyak atau tidak? Banyak, semua orang cari muka sama dia. Apalagi dia penguasa.
Banyak kroco-kroconya, penjilat-penjilatnya banyak sekali. Yang pingin jabatan, yang pingin dapat bagian, pingin dapat bagi-bagi roti, sebanyak. Dia penguasa. Semua orang ekor sama dia, dimanapun dia berada semua orang ikut. Begitu pula jika dia orang kaya, dimanapun dia berada orang ikut semuanya. Karena ingin dapat bagian darinya. Hari tersebut tidak ada satu man pun. Falaisa lahul yauma hahuna hamim. Subhanallah. Tidak ada satu teman pun yang dekat sama dia. Semua takut dekat sama dia. Takut kecipratan apa? Azab. Jadi ini orang disiksa sebelum dia diazab, dia sudah tersiksa. Ketakutan, kekhawatiran. Seandainya saya mati sekarang, saya tidak ingin lihat hisab saya. Dia sudah disiksa dengan siksaan batin sebelum masuk neraka jahanam. Kemudian Allah sebutkan tidak ada teman bagi dia. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makan baginya kecuali darah dan nanah. Ghislin adalah semua cairan yang keluar dari penghuni neraka jahanam. Ya. Yang keluar dari tubuh neraka, apakah nanah, apakah darah, apakah keluar dari muntah, apakah dari kemaluan, semua cairan yang keluar dari penghuni neraka jahanam dikumpulkan untuk dijadikan makanan bagi penghuni neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kita lihat nanah di dunia saja jijiknya luar biasa. Kita suruh makan, aduh ngeri. Apalagi nanah di akhirat. Nanah yang keluar dari luka di akhirat, dari luka di neraka. Kotoran yang keluar dari kemaluan di neraka. Muntah yang dimuntahkan dari penghuni neraka jahanam. Makanya para ulama menyebutkan gislin mengumpulkan 3 sifat. Pertama, syadidatul hararah, sangat panas cairan tersebut. Yang kedua, syadidatul raih, sangat bau. Dan ketiga, syadidatul mararah, sangat tidak enak. Terkumpul. Sangat panas, sangat bau, sangat tidak enak. Wa'udzubillah ya. Inilah yang di dunia dia makan seenak-enaknya, pelit tidak mau kasih orang. Sekarang di akhirat dia disuruh makan nanah, makan darah. Ya. Kata Allah, la ya'kuluhu illal khati'un. Tidak ada yang makan dari makanan seperti itu kecuali para pendosa, Setelah itu Allah masuk pada paragraf berikutnya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun." Maka sungguh aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dan apa yang tidak kalian lihat. Yaitu Allah bersumpah dengan seluruh isi alam semesta. Karena yang di alam semesta ini ada yang kita lihat dan ada yang tidak kita lihat. Aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat dengan apa yang tidak kalian lihat. Innahu laqaulu rasulin karim. Allah bersumpah untuk apa? Untuk menjelaskan. Sungguhnya Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan melalui Rasul yang mulia. Al-Quran itu benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karangan sang Rasul, bukan. Rasul tugasnya adalah menyampaikan. Allah menyebutkan Rasul. Rasul artinya apa? Utusan. Utusan itu dia bikin karangan sendiri atau bawa kan? Dia bawa yang ngutusnya, bawa perkataan yang mengutusnya. Makanya dia namanya utusan. Muhammad utusan, Jibril utusan untuk membawa perkataan yang mengutus, yaitu perkataan Rabbul Alamin. Al-Quran itulah qaulu rasulin karim, adalah perkataan yang dibawa oleh utusan yang mulia. Allah sifati dengan sifat mulia. Nabi Muhammad SAW mulia. Dan ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan Muhammad adalah orang gila, majnun. Muhammad ya dituduh dengan tuduhan tidak, kadzdzab, pendusta. Yang ini bertentangan dengan sifat kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan innahu laqaulu rasulin karim. Muhammadlah utusan yang mulia. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Qur'an itu bukan perkataan penyair. Al-Qur'an bukan syair. Syair jelas ada ketukannya, ada nadanya. Ya. Bagaimana para penyair membuat syair ya. Ada sajak-sajaknya, ada aturannya syair. Al-Quran bukan begitu, Al-Quran bukan syair. Tetapi subhanallah, tidak bosan kita membaca apa? Al-Quran. Menakjubkan Al-Quran. Makanya Al-Quran ini yang menakjubkan. Bukan syair tapi lebih nyaman kalau dibaca, lebih nikmat daripada mendengar apa? Syair. Orang-orang Arab tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Kalau mereka disuruh bikin syair, mereka bisa. Karena syair ada ketukannya. Al-Quran bukan syair. Dan dia bukan narasi juga, bukan narasi seperti tulisan biasa gitu, enggak. Dia bukan narasi dan dia bukan juga syair.
dia metodenya sendiri, menakjubkan. Yang orang-orang Arab dahulu yang mereka ahli bahasa, ahli syair tidak bisa mendatangkan semisal Al-Quran. Makanya Allah bantah, kata Allah, wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran bukan perkataan penyair. Kalian tahulah orang-orang Arab. Syair itu punya aturan tertentu. Qalilan ma tu'minun, sedikit yang beriman. Kenapa? Karena mereka tahu bukan syair, tapi mereka karena sombong mereka tak mengatakan ini syair. Lah, sudah tahu itu bukan syair, ngeyel. Karena mereka kufur, mereka tetap mengatakan Al-Quran hanya syair yang dibuat oleh penyair gila si Muhammad. Sehingga perkataan mereka kontradiktif. Mereka bilang syair, mereka bilang Muhammad orang gila. Masa orang gila bisa bikin syair kayak? Mereka bingung. Wala biqauli kahin, dan bukanlah Al-Quran adalah perkataan dukun. Qalilan ma tadhakkarun, sedikit mereka mengambil pelajaran. Yang benar tanzilum mir rabbil alamin. Yang benar Al-Quran itu turun dari siapa? Rabbul alamin. Dia adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Dahulu penyair dan dukun itu mulia di sisi orang-orang Arab. Adapun gila, kemudian pendusta itu tercela. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala membantah semua tuduhan kepada Muhammad. Mereka menuduh Muhammad sebagai orang gila dan sebagai pendusta. Allah bantah dengan Rasulin Karim. Dia adalah Rasul yang mulia. Orang mulia tidak mungkin gila, tidak mungkin dusta. Tetapi termasuk orang mulia di zaman itu adalah penyair dan juga dukun. Maka dibantah lagi. Ini juga bukan dukun, ini juga bukan apa? Penyair. Faham? Tetapi tanzilum mir rabbil alamin. Tapi Al-Quran adalah turun dari Rabbul alamin, dari pencipta alam semesta. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil, seandainya Muhammad mengada-ngadakan sebagian perkataan atas nama kami. Ada Muhammad karang sendiri. Ada ayat dia karang sendiri, dia tambah-tambahin satu huruf. La akhadna minhu bil yamin, maka kami akan pegang dia dengan tangan kanannya, tsumma laqata'na minhul watin, lalu kami potong pembuluh jantungnya, pembuluh darah jantungnya. Kalau Muhammad berani tambah satu huruf saja kami akan bunuh dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Semua yang Al-Quran dari A sampai Z, dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya bukan karangan siapa? Muhammad. Bukan karangan Muhammad. Makanya ayat-ayat yang di situ ada teguran kepada Muhammad, Muhammad pun sampaikan. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia bermuka masam dan dia berpaling, wajahnya bermuka masam berpaling. Siapa yang ditegur? Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW karang sendiri, ngapain dia sebutkan ayat yang menegur dirinya? Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma ahallallahu lak, wahai nabi, kenapa kau mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu? Allah tegur Nabi SAW. Afallahu anka lima adzinta lahum, semoga Allah mengampuni engkau wahai Muhammad. Kenapa kau izinkan mereka untuk tidak ikut berperang? Allah tegur. Tidak ada ayat yang disembunyikan oleh Rasulullah SAW karena beliau hanya Rasul, sang utusan. Menyampaikan perkataan yang mengutusnya itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Muhammad tambah satu huruf saja, Allah akan bunuh dia. Allah akan tangkap dia, kemudian Allah akan potong urat jantungnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fama minkum min ahadin anhu hajizin." Kalau Allah sudah ingin membunuh Muhammad kalau dia mengarang-arang Al-Quran, maka tidak seorang pun dari kalian yang mampu untuk menghalangi Allah untuk menyiksanya. Wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran bukan karangan Muhammad. Benar-benar dari Rabbul Alamin. Kata Allah setelah itu memuji Al-Quran, wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Maka ini teguran bagi kita ketika kita baca Al-Quran, sungguhnya kita berusaha mencari pelajaran. Bukan hanya sekedar baca-baca saja 1 juz, 2 juz target, enggak. Baca Quran dalam rangka mencari apa? Pelajaran. Kenapa orang-orang Khawarij dicela oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka tidak tahu tafsirnya. Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Orang-orang Khawarij itu baca Al-Qur'an namun tidak melewati kerongkongan, itu cuma di mulut doang indah. Tidak masuk ke hati.
Khawarij orang Arab atau bukan? Orang Arab. Yang memberontak di zaman Ali bin Abi Thalib. Mereka orang Arab, mereka pandai bahasa Arab dan mereka baca Al-Quran, mereka tahu terjemahannya, tapi mereka tidak mentadaburi. Oleh karenanya Nabi SAW mengatakan, mensifati orang Khawarij, yaqra'una al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka baca Al-Quran, tapi tidak sampai melewati kerongkongan mereka. Nah, Allah menjelaskan dalam surat ini, dalam surat Al-Haqqah, wa innahu latadhkiratul lil muttaqin. Sungguhnya Al-Quran itu adalah peringatan, pelajaran bagi orang yang bertakwa. Menunjukkan sifat orang bertakwa berusaha mencari pelajaran dari apa? Al-Quran. Dia baca, mentadaburi, mengerti maknanya apa, tujuannya apa. Baca tafsirnya. Kemudian kata Allah, wa inna lana'lamu anna minkum mukadzibin. Dan sungguh kami mengetahui bahwasanya di antara kalian ada yang mendustakan Al-Quran. Ya, orang-orang Quraisy yang mereka tahu Al-Quran itu bukan karangan Muhammad, mereka tahu. Tapi mereka nekat mendustakan. Mereka tahu Muhammad tidak mampu untuk mengarang seperti itu. Kalau itu karangan Muhammad tentu mereka juga bisa niru. Kalau Al-Quran karangan Muhammad, Abu Jahal juga bisa bikin apa? Al-Quran. Abu Lahab juga bisa bikin Al-Quran. Ya, Abu Lahab dan Muhammad dan Abu Jahal semuanya orang-orang Arab yang fasih, yang pandai berbicara bahasa Arab. Mereka pandai juga syair-syair, bahkan Muhammad enggak bisa bikin syair. Seandainya Al-Quran karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Lahab, Abu Jahal, Al-Walid bin Mughirah, semuanya bisa bikin Al-Quran. Jadi mereka tahu Al-Quran bukan karangan Muhammad, tapi mereka tetap mendustakan. Orang-orang Quraisy tahu. Dan di bumi ini betapa banyak orang yang mendustakan apa? Al-Quran. Kemudian kata Allah, wa innahu lahasratun 'alal kafirin. Sungguhnya Al-Quran itu akan memberikan penyesalan bagi orang-orang kafir di akhirat. Orang kafir akan menyesal. Mereka dulu kenapa tidak beriman? Kenapa mereka tidak baca Al-Quran? Ternyata Al-Quran pahalanya sangat banyak. Ternyata Al-Quran akan beri syafaat bagi para pembacanya. Akan menolong orang yang membacanya. Ya. Membela orang yang membacanya. Mengangkat derajat orang yang membacanya. Meninggikan derajat surga orang yang membacanya. Terlalu banyak manfaat Al-Quran. Mereka menjadi menyesal dan sangat menyesal dengan Al-Quran pada hari kiamat kelak karena mereka kufur kepada Al-Quran. Wa innahu lahaqqul yaqin. Sungguhnya Al-Quran itu kebenaran yang meyakinkan. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mensifati Al-Quran dengan haqqul yakin. Itu keyakinan yang hak. Dan ini isyarat seorang ketika baca Al-Quran, dia berusaha untuk mencari pada hakul yakin. Karena yakin ada 3 tingkatan. Yang namanya ilmul yakin, yang kemudian yang kedua adalah ainul yakin, yang ketiga hakul yakin. Ilmul yakin itu ilmu kita tahu. Ainul yakin itu kita melihat. Hakul yakin kita benar-benar merasakan. Itu namanya hakul yakin. Seperti misalnya Madinah. Ada orang dulu enggak pernah ke Madinah, dia tahu. Ilmu tentang kota Madinah itu ada. Kemudian ainul yakin dia melihat di TV, ada kota Madinah. Hakul yakin dia sampai di Madinah, Madinah benar-benar ada. Hakul yakin dia rasakan. Nah, Al-Quran itu bisa mengantarkan orang sampai pada hakul yakin, keyakinan yang luar biasa. Nah, bagaimana dia bisa mencapai hakul yakin? Dia harus belajar, tadabbur. Belajar tafsirnya, isinya, sehingga keyakinannya benar-benar luar biasa. Kemudian Allah tutup firman-Nya, fasabbih bismi rabbikal azim, maka bertasbihlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang maha agung. Tasbih secara bahasa Arab artinya ibad. Tasbih itu maknanya subhanallah. Subhanallah maksudnya maha suci Allah dari keburukan-keburukan yang dituduhkan kepada Allah. Yaitu kita menjauhkan Allah dari perkara-perkara yang tidak pantas bagi Allah, namanya tasbih. Kalau kita mengatakan subhanallah artinya maha suci Allah dari keburukan, yaitu kita menjauhkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah, seperti syirik, seperti mengatakan Allah tidak adil. Semua hal yang tidak pantas bagi Allah kita mengatakan subhanallah. Subhanallah, maha suci Allah dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu. Seperti mengatakan Allah menciptakan hanya main-main, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hisab. Kita bilang subhanallah, apakah ada Tuhan menciptakan main-main? Apakah ada Tuhan tidak adil? Apakah Allah Tuhan yang tidak akan menghisab? Kita bilang subhanallah, maha suci. Apakah ada yang berhak disembah selain Allah? Subhanallah. Jadi bertasbihlah artinya sucikanlah Tuhanmu dari segala keyakinan-keyakinan yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala, karena Dialah yang maha agung. Demikian ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita selesai dari tafsir surat Al-Haqqah. Insyaallah kita lanjutkan nanti setelah hari Idul Fitri insyaallah taala. Bulan Ramadan kita libur. Kita lanjutkan setelah Idul Fitr.
di bulan Syawal. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Kalau tidak ada alhamdulillah. Iya silakan. Ibu-ibu yang mau tanya silakan ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, itu ada yang saya pernah dengar bahwa tingkatan surga seorang itu tergantung bacaan Al-Qur'annya. Itu hadis apa pertama. Kedua, nanti itu bacaannya itu apa hafalannya tak gitu tak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis Rasulullah SAW mengatakan yuqalu li sahibil Quran, dikatakan kepada orang yang sahibul Quran itu yang ahli Al-Quran. Ahli Al-Quran maksudnya dia baca dan dia mengamalkannya, bukan sekedar membaca saja, tapi dia ngerti dan dia mengamalkannya. Karena tujuan Al-Quran adalah untuk diamalkan. Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fi dunya fa inna manzilataka inta akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah. Dan bacalah dengan tartil sebagaimana kau baca ketika di dunia. Sungguhnya kedudukanmu di surga sesuai dengan akhir ayat yang kau baca. Hadis ini kita bawakan kepada hadis-hadis yang lain juga. Bahwasanya di sana ada hadis-hadis yang menjelaskan celaan terhadap orang yang baca Al-Quran namun tidak mengamalkannya. Sebelum disebut dalam azab kubur, di antara orang yang di azab kubur adalah sahibul Quran. Yang dia hafal Quran. Di malam hari dia tidak murojaah, di siang hari dia tidak mengamalkannya. Dia ternyata diazab di alam barzakh. Ya. Sehingga maksud dari hadis ini, seorang berusaha kalau punya hafal Quran lebih baik, tetapi hafalan tersebut bukannya sekedar dihafal, tapi juga perlu dipahami dan diamalkan. Ya. Kami memiliki orang tua yang sudah mulai pikun. Jika beliau berpuasa di Ramadan, dia lupa makan dan minum sehingga puasanya batal. Apa keluarganya harus membayar fidyah untuknya? Ya sudah pikun. Ya sudah dia enggak puasa. Ya kalau dia selalu makan dan minum, ya memang dia sudah tidak bisa apa untuk apa? Puasa. Kita bayar fidyah untuk apa? Orang yang sudah tidak bisa apa? Puasa. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, tadi yang bahagia tadi yang ihsan, yang bantu orang. Itu maksudnya bantunya dalam bentuk apa Pak Ustaz? Kan kemarin tuh saya ada orang minta bantu bayarin kontrakannya dia. Tapi sementara istrinya kerja, dia nggak kerja. Tapi hidupnya gaya mewah gitu. Itu bagaimana Pak Ustaz? Apa perlu kita bantu juga untuk bayarin? Terserah ibu, bantu silakan, enggak juga enggak apa-apa. Bantu dinasehati, boleh bantu. Kamu gaya hidupmu mewah banget, tidak pantas. Besar pasak daripada apa? Tiang, ya enggak benar ya. Dinasehati, nasihat itu baik manfaat, tapi dibantu. Dibantu dan dinasehati. Ya, Ustaz yang kedua, kalau bantu sama saudara sepupu yang agama lain bagaimana Pak Ustaz? Silaturahmi jika pada selain agama hukumnya sunnah. Apalagi kalau ada tujuannya untuk mengambil hatinya. Ya. Kata Rasulullah SAW kepada orang Quraisy, "Walakin lakum rahimun sa'abulluha bibilaliha." Tapi antara kalian dengan aku ada hubungan kerahiman. Aku akan menyambungnya, kata Nabi SAW. Jadi pendapat yang benar, menyambung silaturahmi bagi selama orang kafir tersebut bukan kafir muharib, bukan yang menyerang kita, tapi dalam kondisi tentram seperti di tanah air kita ada yang kafir saudara kita, maka dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, namun tidak wajib. Yang wajib kalau ayah dan ibu. Ayah dan ibu kafir maka wajib untuk berbakti kepada mereka. Tapi selain ayah dan ibu tidak wajib. Hukumnya cuma apa sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita beriman, kuncinya adalah keikhlasan. Terkadang manusia itu futur Ustadz. Kalau kita beribadah lalu karena kita ingin beriman kita paksakan. Apakah ini dalam kategori kita tidak ikhlas atau karena satu usaha lain? Khawatir. Itu bagus. Maksakan diri untuk bisa ikhlas ya. Berarti kita karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita merasakan ada kemalasan. Ya. Berarti kita berusaha beribadah supaya kondisi kita menjadi lebih apa? Lebih baik. Syukran Ustaz. Sama-sama. Kalau wanita umroh sebaiknya sholat di mana? Di hotel apa di masjid? Ya. Sudah bayar mahal-mahal, sholat di hotel. Terserah ya, wanita kaidahnya jelas.
la tamna'u ima Allahi masajidallah buyutuhunna khairun lahun. Jangan kalian melarang para wanita dari rumah-rumah Allah, tapi di rumah mereka lebih baik. Kenapa wanita di rumah lebih baik? Karena mereka lebih jauh dari pandangan lelaki. Mereka lebih konsen, mereka lebih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah ketika mengucapkan hal ini, Rasulullah SAW mengucapkan di Madinah. Artinya wanita-wanita, ibu-ibu di zaman Nabi SAW, kalau sholat di rumah mereka lebih afdal daripada sholat di masjid apa? Nabawi. Nabi yang bilang demikian. Tetapi jangan dilarang kalau ingin ke masjid. Maka untuk masalah seorang yang umrah, dia lihat mana yang lebih khusyuk bagi dia. Kalau dia merasa di kamar lebih khusyuk, enggak apa-apa di kamar. Tapi kalau dia merasa di kamar dia malas-malas, habis sholat kemudian buka WhatsApp, buka medsos, yang mending dia ke masjid. Mending dia ke masjid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya, kebetulan kan suami saya sudah meninggal. Apabila saya mensedekahkan suami saya, apakah saya ikut dapat pahala Pak Ustadz? Sedekah atas nama suami? Iya. Pahala sedekah enggak, tapi pahala berbuat baik kepada suami. Pahala sedekahnya buat apa? Suami. Karena kita bersedekah atas nama suami kita, dapat pahala berbuat baik kepada orang yang sudah meninggal dunia, yaitu suami. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya suami yang loyal kepada orang tuanya, saudara-saudaranya, tapi sangat perhitungan terhadap istri? Ini suami parah. Enggak boleh lah. Gimana? Royal sama orang tua, sama istri pelit, itu enggak benar ya. Enggak benar ya. Bukankah istri punya anak itu yang paling utama kita nafkahi adalah anak istri sebelum yang lainnya. Yang paling kita utama untuk nafkahi adalah apa? Anak istri. Tapi bukan berarti kita bermewah-mewah dengan anak istri kita. Ya kita berikan kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Tapi istri jangan sampai diterlantarkan, tidak diperhatikan, pelit. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, kalau sholat itikaf itu kita boleh jamaah apa enggak? Kok sholat itikaf? Ya nanti kalau mau Sholat tarawih puasanya. maksudnya? Bukan sholat itikaf kan. Enggak ada sholat itikaf. Maksudnya sholat qiyamul lail, malam-malam. Ya betul. Iya yang 10. tarawih yang dikerjakan bertahap. Nabi pernah tarawih di awal malam sampai tengah malam. Ketika malam 27 Nabi salat tarawih dari awal malam sampai menjelang sahur. Saya sahabat mengatakan kami takut kami kedapatan apa? Subuh karena mereka belum bersahur, belum makan sahur. Tapi Rasulullah SAW pernah salat. Jadi kalau salat tarawih di bulan Ramadan sunnahnya di awal malam. Beda kalau kita sehari-hari kita sunnahnya di sepertiga malam yang terakhir. Tapi kalau tarawih ada maslahat yang dilihat oleh syariat, berkumpulnya kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah salat. Maka dianjurkan untuk awal malam. Dan itu yang diperhatikan oleh Nabi SAW selama 3 malam. Rasulullah pernah sholat sampai tengah malam, para sahabat minta tambah, kata Rasulullah SAW, siapa yang sholat sama imam sampai selesai dapat pahala sholat semalam suntuk. Dan Rasulullah SAW pernah sholat malam 27 sampai menjelang apa? Sahur. Nah, sebagian orang tidak kuat dari jam 8 sampai jam 4 nggak kuat. Maka dibikinlah 2 ronde, 3 ronde, boleh-boleh saja. Ya, dia sholat pertama 20 rakaat, nanti jam 1 20 rakaat, terserah dia. Jadi kalau mau sholat berjamaah itu lebih baik ya. Tapi intinya yang memudahkan kaum muslimin. Yang memudahkan kaum muslimin. Kalau ibu sudah merasa sudah cukup awal yang di tengah malam pengen baca Quran sendiri, itu terserah. Yang penting hati kita lebih apa? Tentram. Tidak semua orang ingin sholat terus. Sebagian mereka ada yang ingin baca tafsir. Sebagian mereka ada yang ingin baca Al-Quran sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, Ini pertanyaan terakhir atau belum? Belum. Ustadz, bagaimana hukumnya itikaf untuk wanita Ustadz? Apakah diperbolehkan? Kalau diizinkan suami. Bagaimana kalau nggak ada suaminya? Kalau diizinkan suami boleh. Selama tidak ada kewajiban yang dilalaikan. Kalau ada anak yang harus diurus, ada orang tua yang harus dirawat, maka lebih utama dia menjalankan apa? Kewajiban. Jika tidak ada kewajiban yang dikerjakan, maka wanita baik untuk iktikaf. Sebagaimana laki-laki perlu memperbaiki jiwa mereka, memperbaiki hati mereka, wanita juga lebih perlu juga. Oleh karenanya di zaman para sahabat yang iktikaf bukan cuma laki-laki, tapi para wanita juga iktikaf. Perempuan itu yang lebih untuk menjauhkan diri daripada dunia. Tiap hari lihat tas, tiap hari lihat HP, tiap hari lihat apa lagi? Korea. Ya. Sudah saatnya untuk menyepi di masjid, menanggalkan dan meninggalkan seluruh kemewahan kehidupan dunia. Ya. Selama ini sibuk lihat
glamornya kehidupan, sudah saatnya mikirin akhirat. Maka wanita juga dianjurkan, disunahkan untuk i'tikaf. Dengan syarat diizinkan oleh apa? Suami dan tidak ada kewajiban yang ditinggalkan. Wallahu a'lam bishawab. Pada saat sujud saya membaca doa-doa diajarkan Rasulullah SAW. Apakah setelah membaca doa sujud kita harus bersalawat kepada Nabi baru membaca? Boleh bersalawat, boleh tidak. Boleh bersalawat, boleh apa? Tidak. Dianjurkan bersalawat sebagaimana fatwa Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kita baca subhana rabbiyal a'la setelah baca doa sujud, kemudian kita berdoa sebagaimana kalau kita berdoa begini. Cuma posisi kita lagi apa? Sujud. Ana punya emas perhiasan dengan kadar 23 karat. Kalau dihitung sudah masuk nisab dan haul. Apakah emas perhiasan terkena zakat mal? Ini khilaf di kalangan para ulama. Perhiasan yang dipakai oleh seorang ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan perhiasan tidak kena zakat selama itu dipakai. Artinya dia pakai perhiasan tersebut, kadang dia simpan dia pakai. Ada yang mengatakan tetap kena karena dia adalah emas. Yang lebih hati-hati adalah tetap bayar apa? Zakat. Itu pendapat yang lebih hati-hati. Memang khilafnya sangat kuat, namun lebih hati-hati seorang bayar zakat. Zakat sedikit cuma 2,5%. Dan jangan lupa bahwasanya zakat itu sedekah yang paling agung. Kalau kita kasih makan fakir miskin, kita merasa dapat pahala. Harusnya kalau keluar zakat, lebih lagi merasa dapat apa? Pahala. Karena zakat itu ibadah yang tidak sama dengan sedekah-sedekah biasa. Dia adalah termasuk rukun apa? Islam. Maksudnya orang kalau bayar zakat semangat, jangan merasa duitnya diambil. Emang kayak dipajakin. Kan kalau pajak mungkin kita enggak, zakat bukan pajak. Zakat itu pahalanya sangat apa? Besar. Jadi kita rubah cara berpikir kita. Orang kadang-kadang membayar zakat, kayaknya uang saya berkurang. Ini berkurang untuk Allah Subhanahu wa taala, itu menambah surgamu, menambah tinggi surgamu, ya. Sampai dia berpikir supaya zakatnya tidak berkurang, bagaimana kalau saya bayarkan kepada bapak dan ibu saya? Pelit banget, bapak dan ibu jangan kasih zakat. Dia tidak mau kekurangan, ya. Bapak dan ibu tidak boleh dibayarin zakat pada bapak dan ibu, tidak boleh bayar zakat untuk anak-anak, enggak boleh. Kalau bapak dan ibu miskin kita harus tanggung. Anak-anak kita miskin, kita kalau kita kaya kita harus apa? Tanggung. Enggak boleh kita bayar zakat buat mereka. Jadi seorang kalau bayar zakat dia merasa dapat pahala. Bagaimana kewajiban kita terhadap keponakan? Keponakan sudah berapa kali dibantu tapi sering bohong dan menipu kita. Dia sudah 4 kali kawin cerai. Punya 2 anak yang tidak diurus dan dinafkahi. Dibiarkan hidup bersama mantan istri-istrinya. Sekarang dia sering WA minta uang. Apakah keponakan saat seperti ini harus kita bantu? Dinasehati dan dibantu. Dinasehati dan dibantu. Kalau wajib tidak. Kalau kita tahu dia nakal, tidak amanah, tidak. Tapi kita bantu sekedarnya buat makan dia. Kan kamu makan berapa sehari? 20.000, kasih 20.000 buat makan. Ya. Kalau anak-anaknya kita langsung kasih duit, jangan lewat dia. Karena dia tidak amanah. Ya. Tapi kita kasih makan. Kalau dia lapar jangan dibiarin ponakan kita mati kelaparan. Kasih. Tapi tidak usah kasih berlebihan karena kita tahu dia tidak amanah. Jika zakat mal sudah masuk nisab dan haulnya saat jatuh tempo, apa pembayaran zakatnya harus habis hari ini juga atau bisa sampai tahun berikutnya? Maksimal sampai tahun apa? Berikutnya. Tidak boleh lebih sampai tahun berikutnya. Artinya setahun karena tahun depan kita bayar zakat lagi. Jadi tapi semakin cepat semakin apa? Baik. Tidaklah kita tunda kecuali ada maslahat. Tapi penundaan itu pun maksimal cuma apa? Setahun. Jangan sekarang, bulan depan. Bisa enggak apa-apa atau harus dikirim kemana-kemana boleh saja. Tapi tidak boleh melebihi setahun dan semakin cepat semakin baik karena itu hak milik orang bukan hak milik kita. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Orang-orang beriman dia tahu bahwasanya harta dia ini ada hak orang lain, bukan hak dia seluruhnya. Maka harus dia segera berikan kepada orang lain tersebut. Apa hukum warna rambut untuk perempuan yang masih hitam rambutnya? Boleh enggak apa-apa. Boleh untuk suami biar suami senang. Mungkin suaminya senang rambutnya warna kuning, enggak apa-apa warna kuning. Bikin rambutnya warna jingga, warna ungu, boleh-boleh saja. Yang penting bukan untuk keluar tabarruj, tapi untuk apa? Suami. Boleh berhias, mewarnai rambut boleh untuk apa? Untuk suami. Yang bukan untuk tabarruj, bukan untuk keluar dilihat oleh banyak orang. Bagaimana ada berdoa? Bolehkah setelah berdoa mengusap tangan ke wajah? Mengusap tangan ke wajah datang dalam hadis-hadis diperselisihkan oleh para ulama, sebagian mendhaifkan, sebagian menghasankan.
Kalau ada yang berdoa mengusap wajah maka kita tidak ingkari karena memang ada hadis-hadisnya cuma diperselisihkan oleh para ulama tentang derajatnya. Imam Ahmad tidak mengingkari kalau ada yang berdoa kemudian mengusap apa di wajahnya. Kalau enggak juga enggak karena memang hadisnya khilaf. Ada yang mengatakan hasan, ada yang mengatakan dhaif. Tapi pertanyaan terakhir Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan Ustaz. Jika ada di suatu acara pernikahan ada pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang membacanya itu anak kecil tapi mahrosnya bagus. Apakah dibolehkan Ustaz? Enggak ada masalah. Jadi bukan dikatakan sunnah kalau kita acara apapun ada baca Al-Quran tidak dikatakan sunnah. Tapi tidak mengapa seorang ingin misalnya menjadikan pertemuan tersebut berkah maka dimulai dengan baca apa ayat-ayat apa? Al-Quran didengar dengan khidmah dan khusyuk. Tidak mengapa misalnya ada pernikahan sebelum acara walimah ada yang baca Al-Quran. Tidak jadi masalah. Tapi tidak dikatakan ini sunnah. Sunnah di antara pernikahan adalah membaca apa? Al-Quran. Sebagaimana nasihat pernikahan juga tidak ada. Tidak ada sunnah bahwasanya kalau pernikahan harus ada nasihat apa? Pernikahan. Enggak ada. Yang ada khutbatul hajah. Khutbatul hajah untuk pernikahan. Tapi kalau ada nasihat boleh-boleh saja. Tapi tidak dikatakan apa? Sunnah. Ya, sekedar acara dan hukum asal acara pernikahan. Hukum ada tradisi. Hukum asalnya boleh-boleh saja. Selama tidak dianggap sebagai sunnah Nabi SAW. Tapi demikian saja. Ikhwan dan akhwat yang rahmatillah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita ketemu lagi. Semoga Allah panjangkan umur kita untuk bisa beribadah di bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan kita bisa melanjutkan kajian kita di bulan Syawal insyaAllah ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.